Oke, teman-teman. Sorry, belum di share screen. Oke. F5. Oke, teman-teman, ya. Selamat datang di acara iCommunity, ya. Slide saya kelihatan ya semua ya? Kelihatan. Aman ya? Oke. Nah, Aman. teman-teman, iCommunity Kelihatan. Oke, siap. iCommunity ini dengan tagline-nya adalah Share Network, Grow Network. Ya, artinya apa? Berbagi relasi, perbesar rezeki. Nah, kenapa saya ambil tagline seperti ini? Kenapa? Karena di luar sana, teman-teman, ya, ada sebuah tagline yang bilang Your network is your network. Artinya apa? Jaringan Anda ataupun database Anda itu adalah kekayaan Anda, aset Anda gitu ya. Nah, tapi kalau saya berpikirnya seperti itu, benar nggak? Ya benar-benar aja sih, ya. Tapi itu rasanya seperti kita ingin memperbesar diri kita sendiri, ya. Itu hanya untuk diri kita sendiri, teman-teman. Nah, kayaknya kurang berdampak kalau buat saya, gitu ya. Nah, jadi di iCommunity ini, teman-teman, ya tagline-nya adalah, yuk kita berbagi relasi, ya. Kenapa? Karena jaringan saya, kenalan saya juga bukan milik saya sebenarnya gitu kan. Karena bebas-bebas aja zaman sekarang terhubung ya, bernetwork gitu ya, terkoneksi kemana-mana gitu. Nah, jadi teman-teman, kita di sini berbagi relasi. Makanya saya sangat mendorong teman-teman yang hadir di setiap acara iCommunity ya, agar teman-teman yuk kenalan gitu ya. Yuk membangun relasi baru seperti itu. Yuk belajar dari siapa saja gitu. Ya, karena kita nggak cuma belajar dari pembicara gitu ya, tapi setiap orang juga punya hak ya untuk memberikan pemikiran-pemikirannya, untuk membagi pengalaman-pengalamannya seperti itu ya. Nah, buat teman-teman yang belum kenal ya, buat teman-teman yang belum kenal, kenalin dulu, nama saya adalah Juanda Rovelim. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha saya di bidang food and beverage. Saya juga ada certified trainer, founder dari iCommunity, digital marketer. Ya, beberapa karya saya ada buku Digital Marketing in Action, sudah terbit cetakan keduanya, dan ada buku Naked Sales, Ghost Kitchen, dan Game Card, Digital Marketing is Fun. Kalau mau tahu lengkap tentang saya, bisa ke juandarovelim.com atau ke kaflingsolusidigital.com. Nah, teman-teman, selamat datang di eranya social commerce, di mana perdagangan kita itu semua ditentukan sekarang oleh relasi sosial kita, teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat sekarang, kalau kita orang mau beli sesuatu, pasti kan nanya dulu di sosial medianya, gitu ya. Atau kalau mau beli di marketplace, lihat dulu tuh reviewnya, ratingnya bintang 5 atau enggak, kayak gitu ya. Nah, jadi semua perdagangan dipengaruhi ya oleh lingkungan sosial kita. Nah, kalau kita lihat demografi Indonesia tahun 2020, ya, total populasinya ada sekitar 270-an juta, teman-teman, ya, 272 tepatnya. Oke. Dan kalau kita lihat pengguna internetnya ada 175 juta. Kalau kita lihat ada pengguna sosialnya itu ada 160 juta dan jumlah pengguna smartphone-nya ada 330 juta. Artinya apa? Orang Indonesia itu sudah terbiasa ya punya gadget 2 atau 3 seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat jumlah entrepreneur ideal ya, itu kalau di negara maju kurang lebih nilainya 14% dari total populasinya ya. Sedangkan kalau di Indonesia jumlah entrepreneur-nya itu baru kurang lebih 3%, teman-teman. Dan inilah juga ya yang menjadi salah satu visi dari iCommunity ya, untuk mendorong lebih banyak lagi pengusaha ya, untuk membina ataupun menelurkan pengusaha-pengusaha baru ya. Lumayan kan kalau kita sumbangsi 0,1% aja dari total penduduk Indonesia, itu udah gede banget, teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana untuk menang di eranya social commerce saat ini ya. Apakah teman-teman mau melakukan ini dengan cara berkompetisi ya, atau kita bisa berkolaborasi, teman-teman. Kalau kita berkompetisi ya, ya udah kita ikut-ikutan aja ya, kita bunuh-bunuhan gitu dalam artinya gitu ya. Siapa yang kuat dia yang menang seperti itu ya. Tapi kita kan nggak mau seperti itu, teman-teman. Itu udah kuno lah ya. Cara-cara seperti itu udah kuno gitu ya. Nah, zaman sekarang adalah berkolaborasi, teman-teman.
kita berkolaborasi dengan siapa aja, ya kita berkolaborasi dengan orang-orang yang bisa saling melengkapi seperti itu, ya. Dan kalau ditanya teman-teman, ya berbisnis di era pandemi saat ini teman-teman, ya kita tinggal bisa pilih, ya apakah kita mau menjadi ikan-ikan yang kecil-kecil di sebelah kiri ini, ya kita ikan kecil-kecil masing-masing bergerak sendiri-sendiri dan dengan mudahnya akan dicaplok oleh ikan-ikan besar, atau kita bisa bersatu padu teman-teman, ya kita bisa bersatu padu dalam sebuah komunitas, dalam sebuah wadah di mana ya, kita akan terlihat besar juga sehingga ikan-ikan besar juga takut buat nyenggol-nyenggol kita gitu ya. Nah, kenapa teman-teman? Karena teman-teman berbisnis di era pandemi saat ini bukan lagi pembisnis besar mengalahkan yang kecil ya, tetapi pebisnis yang bergerak cepat dalam komunitas dia yang akan bisa mengalahkan pebisnis yang lambat dan berjalan sendirian teman-teman. Kita bisa lihat banyak sekali pebisnis-pebisnis besar kolaps teman-teman. Kenapa? Karena dia raksasa sendirian ya, tapi pedagang-pedagang kecil ya kalau kita bersatu teman-teman ya masih tetap bisa hidup ya, masih tetap bisa hidup teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah di mana posisi Anda saat ini? Ya, apakah Anda adalah baru memulai bisnis, atau Anda adalah pebisnis pemula, atau Anda adalah pebisnis yang sudah berpengalaman? Ya, nggak masalah. Ya, di dalam sebuah komunitas kita semua di sini adalah bersatu padu. Ya, nah ini teman-teman 3 tantangan dan 3 realitas yang saya temuin ya di pebisnis pada masa pandemi. Ya, realita ini dan masalah ini saya dapat ketika saya mewawancarai ya, saya ngobrol gitu ya kepada kurang lebih 100 pengusaha UMKM yang terdampak akibat pandemi ya. Nah, 3 tantangannya apa sih kalau di rata-rata ini adalah 3 tantangan terbesarnya ya. Yang pertama adalah rata-rata pada bilang nggak punya modal besar. Nah, teman-teman, sebenarnya benar nggak sih masalahnya itu nggak punya modal? Sebenarnya bukan cuma itu masalahnya teman-teman ya, tetapi realitanya adalah mereka hanya belum ketemu orang yang bisa menyediakan akses permodalan bagi bisnis mereka. Kenapa? Karena sebenarnya kalau mereka nggak punya uang, ketemu orang yang mau jadi investor atau ketemu perbankan atau ketemu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman lunak gitu ya, sebenarnya problem mereka solve seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah mereka nggak punya pengalaman bisnis ya. Nah, realitas sebenarnya adalah mereka hanya belum ketemu orang yang mau menjadi mentor untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, kenapa belum ketemu? Karena mereka bergerak sendirian, teman-teman. Padahal kalau mereka masuk ke dalam sebuah komunitas, ya banyak sekali orang-orang yang mau sharing ya. Kayak hari ini kita bisa belajar dari Coach Paulus ya, tanpa dibayar loh. Ya, Coach Paulus ini kita nggak bayar loh ya. Kalau kita mau consulting sama Coach Paulus ya, kita di luar sana gitu ya. Wah, itu mesti siapin kocek seperti itu. Tapi di komunitas kita bisa ngobrol-ngobrol gratis, teman-teman. Ya. Nah, jadi seperti itu. Dan yang ketiga adalah belum punya produk unggulan. Nah, teman-teman, realitas sebenarnya adalah mereka hanya belum ketemu orang yang mau memberikan akses kemitraan untuk mereka bisa menjual produk unggulan. Ya, nah di komunitas teman-teman kayak di iCommunity ini sudah banyak juga kok terjadi deal-dealan antara member, gitu ya. Habis ngobrol-ngobrol kayak gini, yang satu bilang saya bisnis ini, yang satu bilang lagi pengen cari bisnis yang seperti itu, ketemu ngobrol, plek, deal, ya silakan bebas karena itu adalah memang gunanya komunitas. Makanya saya sangat mendorong semua peserta ataupun teman-teman yang hadir pada malam ini kalau bisa kenalan, ya kenalan ya, tinggalkan nomor telepon. Nah, silakan ya, silakan tulis di kolom chat ya nama Anda, bisnis Anda ya ataupun kebutuhan Anda, apakah Anda lagi nyari kerja, apakah Anda lagi cari partner usaha, silakan, jangan malu-malu, jangan sungkan seperti itu ya. Karena Anda harus open, Anda harus membuka peluang-peluang yang hadir di dalam kehidupan kita seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, buat teman-teman yang mau punya akses untuk mengatasi ketiga permasalahan tersebut, jangan lupa untuk mengikuti acara ini sampai selesai. Kenapa? Karena setelah ini ya rekan saya, brother saya, ya beliau akan men-sharingkan bagaimana sih kita mempunyai jiwa leadership ya dalam bisnis dan pekerjaan kita ya. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, yuk kita sambut Coach Paulus dengan tepuk tangan yang sangat meriah ataupun dengan reaction-nya. Silakan teman-teman ya. Welcome Coach Paulus.
Halo, ya selamat malam Bapak Ibu sekali lagi. Sehat-sehat semua ya. Ada yang lagi Sehat isoman nggak Pak nih? Paulus. Oke, mantap. Ya, malam hari ini ya kita sharing tentang leader as a coach ya. Mungkin ada yang belum kenal saya ya, mungkin jadi saya perkenalkan diri. Atau nggak usah nih, langsung langsung ke bahan aja ya. Kenalkan diri dulu dong. Nama kata Oke, saya. oke saya share screen. Oke, ini profile saya. Oke, ya nama saya Paulus Sulastri. Saya saat ini menjalankan bisnis, sekaligus juga saya sebagai konsultan bisnis di perusahaan yang kami bangun, namanya Indonesia Pride Consulting. Jadi kami membantu ya sebagai konsultan untuk manajemen bisnis para UKM dan juga perusahaan-perusahaan. Saya juga ada usaha di bidang content creator ya, yaitu ceritakan media. Dan eh, ada juga e-commerce ya. Saya nggak tulis di sini e-commerce, namanya Gudang Furniture, ya bergerak di bidang furniture. Background saya memang dari dunia IT, ya background saya dari IT. Saya juga pernah bantu untuk Puspitek ya, Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah Serpong, kalau Bapak Ibu tahu, sebagai reviewer atau juri yang menseleksi para startup yang didukung oleh pemerintah ya. Jadi pemerintah luar biasa mendukung para startup juga ya, diberikan pendanaan dan juga training, coaching dan lain-lain ya. Nah, saya bantu untuk tahun 2018 ya menyaring, memfilter ya, memilih dari ratusan startup menjadi 20 startup yang difunding oleh pemerintah tahun 2018. Ya, kemudian tahun 2019 juga saya bantu kembali. Nah, 2020 pandemi Bapak Ibu. Jadi programnya di pending ya. Mudah-mudahan nanti tahun 2022 kalau udah nggak pandemi bisa lanjut lagi program tersebut. Eh ya jadi saya juga bantu baik untuk perusahaan swasta maupun juga pemerintah ya. Untuk di Bank Indonesia saya juga bantu sebagai mentor inovasi dan transformasi budaya. Em, Kurang lebih demikian ya tentang background saya. Kalau mau tahu lebih dalam lagi, bisa silakan menghubungi nomor telepon di bawah. Oh, bukan. Bisa japri ya, bisa japri. Seperti itu. Nah, saya memang senang sharing Bapak Ibu ya. Jadi dari apa yang saya punya, ya saya sharingkan. Ya tentu saja apa yang saya nggak punya yang nggak bisa saya sharingkan ya. Salah satunya malam hari ini tentang bagaimana kita menjadi pemimpin yang juga seorang coach ya. Karena seringkali katanya kalau pemimpin, wah jadi kayak bos gitu loh, nyuruh-nyuruh aja gitu kan. Nah, seperti itu. Saya percaya Bapak Ibu di sini semua pemimpin, betul ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi pemimpin perusahaan, ya. Bisa juga kalau yang punya keluarga, ya. Ibu-ibu kan mimpin anak-anaknya, ya. Kalau bapak-bapak kan mimpin seluruh keluarganya, kan juga pemimpin, ya. Dan ilmu ini bisa Bapak Ibu terapkan di perusahaan, di organisasi, bahkan juga di keluarga, ya, di berbagai aktivitas ya yang Bapak Ibu lakukan, khususnya yang berhubungan juga dengan komunitas. Ya, tidak heran malam hari ini di iCommunity nih ya, tadi Bro Juanda udah bilang ya, kita saling mendukung. Oke, saya juga mungkin sambil ngobrol ya, sambil ngobrol ke Bapak Ibu nih, jadi ada interaktif juga. Eh, nah, saya percaya Bapak Ibu, otak dan otot itu mempunyai persamaan ya. Otak dan otot mempunyai persamaan, yaitu sama-sama perlu dilatih supaya bisa berkembang ya. Nah, saya mau ngobrol nih sama Pak
Nasrullah ya, karena lagi nyala nih kameranya ya. Nah, Pak Nasrullah, kalau kita mau ngelatih otot kita gimana caranya biar berkembang? Gimana Pak Nasrullah? Bisa buka buka mic kali ya? Open mic, Pak. Putus-putus Pak suaranya Pak. Oh, suara saya putus-putus, Bro Juanda. Enggak, Pak Nasrullah low bandwidth. Oh, oke. Ya, sekali lagi Pak Nasrullah, otak dan otot ya. Bagaimana kalau kita melatih otot biar berkembang, Pak Nasrullah? Bagaimana cara melatih otot? Pemanasan Pak, kita harus banyak bergerak. Oke. Harus Terus banyak apa lagi, Pak? bergerak, harus banyak senam. Ya, harus banyak senam, harus selalu beraktivitas Pak. Biar otot kita tidak Oke. lemah dan selalu bergerak gitu. Yes. Kalau melatih otak gimana, Pak? Melatih otak kita harus selalu membaca ya, membaca dan harus selalu melatih pikiran kita agar selalu kreatif dan produktif sehari-hari gitu. Tidak boleh terlalu banyak diam atau bengong gitu Pak. Harus banyak membaca, harus banyak beraktivitas, komunikasi, harus bermasyarakat gitu. Ini sosial, bersosialisasi lah supaya otak kita ini selalu produktif untuk berpikir. Oke. Terima kasih Pak Nasrullah, luar biasa jawabannya. Oke. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu, betul kata Pak Nasrullah tadi. Jadi kalau kita, ketika kita mau melatih otot kita ya supaya besar, biasa kan kita angkat beban ya salah satunya. Ya. Selain juga tadi berolahraga dan lain-lain. Jadi kita angkat beban. Wah, semakin kita angkat maka otot kita makin besar, betul ya? Nggak mungkin ada orang bilang, wah saya nggak mau ngangkat-ngangkat, nanti otot saya makin kecil. Kan nggak begitu ya. Justru makin besar. Nah, kebalikannya, justru kalau kita nggak latih, malah si otot makin kecil. Seperti itu. Tuh. Nah, kalau kita bandingkan, Bapak Ibu, dengan yang namanya otak, ya, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Semakin kita gunakan, ya, semakin kita pakai untuk berpikir dan lain-lain, justru fungsi otak semakin berkembang, Bapak Ibu. Ya, begitu juga sebaliknya, kalau jarang digunakan, ya, tentu saja dia semakin ya kurang berkembang otak seperti itu. Nah, sayangnya, mohon maaf kalau kita punya anak ya ataupun kita punya karyawan misalnya, itu kita jarang sekali mendorong atau mengembangkan mereka ya. Nggak usah jauh-jauh mengembangkan otak mereka ya. Kenapa? Seringkali kita nyuruh-nyuruh aja tim kita gitu ya. Oke, fotokopi ini ya, ya beli ini ya. Oke, kamu telepon si ini ya, telepon si anu ya, diperintah saja gitu. Nah, itu pada akhirnya kurang mengembangkan mereka. Ya, makanya leader as a coach ya, pemimpin ya yang juga menjadi pelatih ya, mereka tahu bagaimana mengembangkan timnya gitu loh. Kalau tim kita suruh-suruh terus, ya sama kayak otot tadi. Kalau kita biasa ngangkat beban berat kita cuma 1 kilo, 1 kilo terus ya, berkembang nggak otot kita? Tentu saja tidak. Ya, kalau kita mau berkembang gimana? Sekarang mungkin 1 kilo, nanti 2 kilo, nanti 5 kilo, nanti 10 kilo ya, baru baru tambah berkembang seperti itu. Nah, salah satunya kalau otak kita gimana supaya berkembang? Apakah terus taruh helm yang berat gitu? Ya, kasih beban berat di otak? Kan nggak gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat Tuhan izinkan juga terjadi permasalahan ya, terjadi problem, terjadi masalah, kita berpikir, betul Bapak Ibu ya. Nah, timbullah kreativitas ya, timbullah inovasi, timbullah solusi seperti itu. Nah, tetapi apa kita mau dikasih masalah terus Bapak Ibu? Ya, tentu tidak kan gitu loh. Nah, saya belajar ya banyak Bapak Ibu bertahun-tahun. Ternyata ada satu teknik, ada satu teknologi bagaimana bisa mengembangkan otak ya, bisa mengembangkan diri kita dengan efektif ya dan tanpa masalah ya. Bapak Ibu mau tahu ya? Ternyata caranya adalah diberikan pertanyaan. Ya. Jadi semakin banyak diberikan pertanyaan, ternyata otak kita makin berkembang, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita mau tim kita juga berkembang, ya otaknya juga berkembang, nggak cuma disuruh-suruh ya. Seringkali kan kita gitu ya, kalau tim kita suruh-suruh terus ya.
begitu dia nggak berkembang, dia begitu-begitu aja, terus kita marah-marah. Ah, si ini mah nggak berkembang tuh orangnya ya. Padahal yang bikin dia nggak berkembang siapa? Diri kita sendiri gitu loh. Ya, makanya kita harus melatih tim kita juga ya. Misalnya contoh tadi juga anak kita gitu kan. Kalau anak kita cuma kita suruh-suruh terus saja ya, maka ya dia kesulitan berkembang. Pernahkah kita memberikan pertanyaan gitu loh. Nah, malam hari ini saya akan memberikan beberapa contoh yang Bapak Ibu juga bisa lakukan langsung nih ya. Mungkin besok ketika ketemu tim, ketemu karyawan bisa dipraktekin langsung ya. Kira-kira bagaimana kita bisa menjadi coach ya. Karena salah satunya ketika kita belajar menjadi coach ya, saya juga belajar menjadi coach ya tahun 2013 ya, itu belajar 100 jam. Itu belum lagi prakteknya. Saya praktekin di perusahaan sendiri. Ya, kemudian saya jadi bisnis konsultan, saya juga praktekin di perusahaan-perusahaan klien saya untuk coaching ya. Salah satu ilmu coaching adalah juga em, coaching itu kan pada dasarnya adalah empowering ya, memberdayakan orang ya, bukan memperdayakan ya, memberdayakan, mengembangkan. Nah, dengan cara diberikan pertanyaan-pertanyaan ya yang provoke ya, yang membuat orang tersadar gitu ya. Nah, ini contoh lain Bapak Ibu, Saudara semua. Seberapa kita sering gini, orang tua kita dulu bilang kan, kamu kalau pulang jangan malam-malam, jangan malam-malam ya. Kerjain tugas kamu, pulang jangan malam-malam. Ngomong itu terus. Kita ngerti nggak Bapak Ibu? Ya, namanya bahasa Indonesia pasti kita ngerti gitu kan. Tapi pernah nggak suatu ketika kita umur 30, umur 40, tiba-tiba kita tersadar, oh, maksud orang tua saya ngomong gitu karena ini loh gitu loh, ya. Pernah nggak kita kayak gitu? Oh, maksud papa saya dulu ngomong seperti ini loh. Oh, maksud ibu saya ngomong ini seperti ini loh, ya. Tersadarnya ya 10-15 tahun kemudian. Ya, saya percaya Bapak Ibu pernah ngalamin. Artinya ada gap, ada jarak Bapak Ibu antara mengerti atau tahu sama sadar. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, ada tenggang waktu antara dikasih tahu, ya kamu jangan pulang malam-malam ya, jangan pulang malam-malam ya. Itu kan ngerti itu tahu ya. Sama sadar, oh ya ketika misalnya ya tiba-tiba kejambret ya atau pulang malam kecebur gitu kan ke Sandung baru sadar, oh pantesan orang tua saya bilang jangan pulang malam-malam. Nah, ya jarak 10 tahun itulah ya antara perbedaan antara tahu mengerti ataupun sadar. Nah, pemimpin yang baik ya bukan cuma sekedar kasih tahuin orang supaya ngerti, supaya tahu ya. Tapi pemimpin yang sebagai coach, sebagai pelatih, dia bisa ya bisa mengkomunikasikan sehingga timnya bisa sadar kenapa dia harus melakukan itu. Ya tentu saja beda kan ketika orang melakukan sesuatu karena dia tahu sama dia sadar. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Kenapa kamu fotokopi? Iya disuruh Pak Juanda misalnya gitu. Ya cuma sekedar gitu. Ya dia nggak tahu kenapa itu penting. Ya beda nggak sama orang yang sadar gitu loh. Ya saya harus melakukan ini karena ini baik untuk masa depan perusahaan saya. Ini baik untuk masa depan diri saya. Ya melakukannya pasti beda, betul ya. Ya anak kita kalau kita dorong kuliah hanya karena orang tuanya nyuruh pasti beda sama yang dia dengan sadar dia mau kuliah gitu loh. Nah, tim kita juga sama, beda yang bekerja hanya karena kita suruh, sama karena dia sadar kenapa harus melakukan tugas tersebut. Ya. Nah, kembali lagi, memang kita terkadang sebagai pemimpin ya, itu eh, hanya punya ilmu ya, awal-awal ya, biasa kita jadi pemimpin, ilmu kita terbatas. Jadi kita hanya melatih orang ataupun memimpin orang dengan cara apa yang kita tahu gitu ya. Ada satu kutipan yang bagus tuh dikatakan bahwa kalau kita punya palu maka setiap kita melihat apapun juga sebagai paku ya. Maksudnya apa? Semua kita paluin gitu ya. Kalau ketemu paku di palu pas gitu kan. Tapi kalau ketemu pohon di palu ya nggak pas gitu. Ya kecuali kita mau mantek palunya. Jadi kalau kita mau memimpin, banyak yang harus kita bisa juga. Kadang sebagai pemimpin harus kasih training, betul nggak Bapak Ibu? Ya, kadang sebagai pemimpin kita juga harus ya kasih apa namanya
eh, mentoring begitu kan. Nah, tapi kalau kita taunya cuma directing alias nyuruh-nyuruh, ya kita nyuruh-nyuruh terus. Ya. Nah, kita coba masuk ke istilah ya, istilah. Nah, di sini ada Bu Mia nih. Bu Mia lagi tampil di video juga. Saya mau ngobrol-ngobrol nih, menyapa Bu Mia. Nah, bisa sambil ngobrol ya Bu Mia ya? Boleh, boleh, silakan. Oke. Pak Nah, Paulus. ya salam kenal Bu Mia. Bu Mia Grand Ina Hotel nih ya? Atau apa Iya, nih? hotel. Di Malioboro, Oh, Pak. oh di Malioboro, oke. Ya, betul. Ya, nanti kalau udah kondusif main ke Jogja lagi nih. Iya. Sudah PPKM 4, masih PPKM 4, tapi sudah oke kok untuk visit, Pak. Kan kita udah hotel Oh, yang tersertifikasi CASE. Untuk hotel masih bisa operate, cuma mungkin nggak serame biasanya ya. oke. Baik. Kayaknya pernah nggak ya saya ke Grand ini ya? Lupa-lupa ingat saya. Setelah itu hotel udah 113 tahun ya. Jadi Widih. hotel pertama di Jogja harusnya everybody knows lah di Malioboro. Paling outstand Oke. soalnya. Ayo ke Jogja. Ya, saya lagi Nah, promote hotel nih, dibantu kita. Hotelier. yes. WFJ ya, work from Jogja ya. Yes, correct. Masa work from Bali terus? Nah, nah oke. Mbak Mia mungkin pernah dengar ya istilah-istilah training, coaching, mentoring, pernah dengar Mbak ya? Ya, ya. Saya sebenarnya kan GM udah 5 tahun gitu ya, in different hotels. Tapi tetap ya, coaching satu orang di tempat orang di hotel yang berbeda itu selalu berbeda. Dan I feel like setiap hari saya harus belajar karena kan kita kontak dengan manusia ya, dengan orang, Yes. gitu, dengan approach yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Jadi coaching Nah, itu buat kita itu is a everyday interaction gitu, itu coaching karena kan yang kita layani juga manusia, jadi selalu bersentuhan dengan manusia dan itu memerlukan apa ya, adaptasi terus menerus. Jadi kalau mungkin sebelum pandemi kita approach-nya berbeda dengan para tamu, mereka happy gitu ya, nggak ada kekhawatiran, taunya cuma liburan gitu. Nah sekarang orang-orang yang datang liburan approach-nya juga berbeda, jadi mereka lebih concern terhadap apa namanya safety-nya mereka. Jadi, nah approach yang ini yang kita harus coach ke tim kita setiap saat gitu. wah oke luar biasa. Ini kayaknya perlu satu sesi nih, Bro Juanda nih. Perlu dikasih ya satu sesi. Mantap. Oke. Nah, kalau menurut Bu Mia, apa tuh perbedaan antara training dan coaching misalnya? Ya tadi kalau menurut saya dia Pak Paulus ya, kalau training itu it can be in one day session gitu ya, kayak dan banyak orang. Tapi kalau coaching itu case by case gitu, dan itu bisa nggak bisa berbarengan karena tadi saya bilang kita ngajarin satu anak sama anak yang lain berbeda gitu. Kalau training is just like knowledge yang everybody harus tahu. Tapi coach itu like approaching setiap saat, itu sih mungkin menurut saya ya coaching. Oke, nice. Nah, kalau satu lagi, misalnya tadi coaching dan mentoring. Kalau menurut Mbak Mia, bedanya apa? Ini testing ya. Oke. Kalau coaching saat itu terjadi terus kita observe nih perkembangannya, then you mentoring. Mungkin begitu kali ya. Oke, kalau mentoring? Jadi saya misalnya coach dia, saya kan mentornya. So my mentee harus tahu perkembangannya sampai sejauh mana kayak gitu. Jadi coaching, mentoring, training memang hal yang berbeda. Jadi start from training, coach, and then you mentoring them. Jadi untuk tahu development-nya. Mungkin begitu ya, Pak Paulus. Oke. Terima kasih. Ini karena kita kan sharing ya. Tadi Bro Juanda kan bilang di iCommunity ini kita saling berbagi ya, bukan cuma narasumber doang.
Ya semua boleh kasih perspektif. Terima kasih Bu Mia. Nah, Nah, ini Kami. bro, tadi salah bagus. dikit bro. Ada Pak Fahmi nih, Yes. sering nginep di Hotel Grand Ina katanya, pelanggan setia nih kayaknya. Oh, Pak Fahmi. Nah, Mana nih? Belum kelihatan wajahnya Pak Fahmi. Pak, dari kapan Pak nginepnya di Grand Ina? Saya sih dari tahun 2018 ya. Sebelumnya soalnya di Pelataran. Mana Pak Fahmi? Nanti kita bukan di diskusi pelataran dengan Pak hotelnya ya? Fahmi. Kenapa Pak? Nanti Iya, kita bukan di diskusi dengan pelataran. Pak Fahmi. Oke. Pelataran Borobudur Pak, Pelataran Hotel. Iya, oke. Nah, kembali lagi ke tadi ya. Jadi, kita bisa lihat ya, bagi orang kan kadang-kadang mirip-mirip ya. Coaching, apa itu? Pendampingan. Mentoring, apa? Pendampingan gitu. Terus bedanya apa, ya kan? Memang poin-poin ini memang ada persamaannya ya. Yang pasti semua dipakai untuk mengembangkan manusia, ya kan? Baik itu training, coaching, mentoring ya untuk mengembangkan orang, untuk mengembangkan tim kita, dan lain-lain. Nah, tetapi perbedaannya apa gitu kan? Nah, kalau training tadi bagus, Bu Mia udah menyampaikan keywordnya. Training itu basically adalah ya memberikan knowledge ya kepada orang yang belum tahu gitu kan. Kita punya pengetahuan, kita memberikan knowledge kepada orang yang kurang tahu atau belum tahu seperti itu. Jadi kalau tim kita belum bisa, belum tahu, diapain? Di training ya sampai jadi bisa seperti itu. Nah, kalau mentoring apa? Kalau mentoring itu keywordnya adalah experience atau pengalaman, ya. Training adalah harus punya pengetahuannya, ya, baru bisa trainingin orang. Tapi mentoring harus punya pengalaman, baru bisa mentoring orang, gitu loh. Oh, kalau kayak gitu, kalau training boleh dong kalau nggak punya pengalaman? Jawabannya, boleh. Ya, contoh misalnya di sini ada nggak Bapak Ibu yang misalnya kuliahnya marketing gitu kan, diajarin sama dosennya dosen marketing gitu kan, terus kita tanya, Pak, Bapak kan ngajarin marketing, Bapak pernah marketingin produk apa ya? Kira-kira jawabannya apa? Pernah nggak dosennya marketingin apa gitu loh produk? Ya, kemungkinan jawaban dosennya nggak pernah. Ya, lah terus kok Pak dosennya boleh ngajar marketing padahal dia belum pernah marketing apapun, dia belum punya pengalaman. Kenapa? Boleh. Karena dia punya knowledge-nya tadi. Oh iya dong, saya kan S1, S2, S3 misalnya. Belajar marketing, jadi saya boleh ngajar dong, gitu. Ya, jadi boleh-boleh saja kita memberikan training atau mengajar ya. Bagi saya training basically is teaching, ya. Training itu ngajar. Tanpa punya pengalaman, boleh, gitu loh. Nah, sedangkan mentoring, justru kita harus punya pengalaman, Bapak Ibu. Ya, kita pernah jadi sales, kemudian kita mentoring sales baru, ya, karena kita punya pengalaman, itu boleh. Nah, kalau kayak gitu, bagusan mana Bapak Ibu? Mentoring atau training? Ya, seakan-akan kita pikir bagusan mentoring, karena punya pengalaman, betul nggak Bapak Ibu? Nah, tetapi pada dasarnya sebenarnya enggak. Ya, kadang-kadang orang yang punya pengalaman belum tentu bisa ngajar Bapak Ibu, betul nggak? Ya, kalau kita datang ke seorang chef yang jago, chef ajarin saya masak dong, ya. Belum tentu chefnya bisa ngajarin kita loh. Udah kamu gini aja gitu kan. Tahu-tahu nggak jadi gitu loh misalnya. Ya, jadi seorang yang punya pengalaman belum tentu sebagus trainer yang ngajar. Ya, karena trainer itu kan dilatih juga, punya ilmunya juga untuk memberikan, untuk deliver training dengan baik gitu loh. Mentor belum tentu punya. Ya, tentu saja bagusan mentor yang juga jago training, ya kan? Atau trainer yang memang punya pengalaman, ya. Dosen yang punya pengalaman, ya lengkap lah. Ya, jadi kapan training, kapan mentoring juga memang tergantung situasi kondisi. Untuk sesuatu yang kita punya pengalaman, ya kita sampaikan gitu loh. Ya, itu juga seringkali orang mentor dia memberitahu juga berdasarkan apa? Pengalaman hidupnya dia, yang mana belum tentu sesuai dengan situasi kondisi kita, Bapak Ibu. Ya, contohnya yang sering mentoring kita siapa? Orang tua kita. Ya, papa saya bilang, udah kamu bisnis begini aja, gini, 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 gini. Ya, kita bisa aja bilang, oh, tapi kan dulu papa pas lagi bisnis belum ada
Tokopedia, Pak, belum ada marketplace gitu loh. Ya, situasinya memang beda. Tapi kita bisa mendapatkan hikmatnya ya atau kebijaksanaannya itu kita bisa belajar ya. Kekurangan dia, masalah dia, solusi dia sebelumnya. Nah, itu kita bisa belajar ya. Nah, seperti itu. Jadi mentoring sama training tergantung situasi kondisi. Nah, kembali lagi ke tema kita, bagaimana dengan coaching ya? Coaching sendiri adalah memberdayakan, ya tadi saya sampaikan. Bukan cuma sekedar memberikan knowledge, ya. Bukan juga memberikan pengalaman, tapi dia memberdayakan. Sehingga si coachee atau si orang yang di-coachingin ini, dia mendapatkan awareness yang tadi loh, ya ketika ditanya, ya sampai dia mendapatkan jawabannya sendiri, ya sampai ada aha momennya, aha gitu kan, atau oh begitu, ya. Nah itu coachnya berhasil, ya. Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, ya, sehingga orangnya tersebut, tim kita sendiri bisa mendapatkan jawabannya sendiri, itu luar biasa. Ya, seringkali kita memang memberikan pertanyaan atau memberikan instruksi saja, ya, sehingga dia tidak sadar kenapa dia harus menjalankannya, ya. Atau bahkan seringkali kita malah memberikan pertanyaan yang tidak membuat dia lebih baik, tidak membuat dia lebih berkembang, tetapi menjadi lebih ya atau kurang berkembang. Ya. Saya sekarang ajak ngobrol untuk Pak Firman. Wah, Pak Firman nih, mantap nih, seru nih. Aku diajak ngobrol nih. Yes, ngobrol santai Pak Firman. Iya, Pak Bro. Siap. Nah, seringkali ya orang ketika punya bawahan ya, ketika bawahannya telat, ya datang ke kantor telat, harusnya 8:30 dia datang jam 8:30 misalnya. Umumnya atasannya nanyanya kayak gimana, Bro? Pertanyaan apa yang diungkapkan? Kok telat lagi gitu kan? Kalau kebiasaan ya, Yes, kalau kebiasaan kok telat lagi ya. yes. Gitu. Kalau baru pertama kali telat, Ya biasa bertanya, kenapa kamu telat gitu kan? yes. Betul ya Bapak Ibu ya. Coba ini sambil Bapak Ibu imajinasikan ya. Kalau tim kita datang telat ya, baik pertama kali ataupun sering telat, kita nanyanya dengan kenapa? Ya, why? Kenapa kamu telat? Nah, ini yang menarik, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik ya. Karena ini Bapak Ibu bisa langsung praktek nih, besok juga langsung praktek ke tim juga bisa nih ya. Nah, Bro Firman, ketika ditanya, kenapa kamu telat ya, jawabannya apa Bro? Biasanya. Biasanya ngurus anak katanya. Oke, ngurus anak. Apalagi Bro? Khususnya di Jakarta tuh. Oh macet. Kenapa telat? Berat, Macet. Apalagi? sakit perut, Sakit perut. Ya, ban bocor. Eh, Nah, apalagi? Nah, itu Bangunnya semua ya. kesiangan. Nah, bangunnya kesiangan itu masih agak bagus sedikit karena yang tadi alasan-alasan tadi yang salah orang lain. Ya. Ya kan ban bocor yang salah bannya ya, si motornya macet karena kemacetannya bukan dia. Ya, kalau dia bilang bangun kesiangan masih mending, artinya dia ngaku dianya yang kesiangan. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. Nah, Bro Firman, alasan itu semua yang dibahas itu di past tense, masa lalu, masa sekarang atau masa depan, Bro? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gimana, Pak Bro? Semua alasan tadi ya itu pasti terjadinya di masa lalu, di masa sekarang atau masa depan. Iya, Masa lalu. masa lalu kan. Oke. Lalu, Jadi itu masa lalu. Terus itu ketika Bro dengar itu Bro perasaannya gimana? ya gimana ya? Ya kalau kita biasa mencontohi ya kesel gitu. Kalau kita terbiasa tidak terlambat, kesel gitu. Tapi kadang-kala kalau kita memang lihat sosoknya terlambat, ya berkaca kitanya kan kalau mau negur kayak gitu kan. Oke. Nah, betul. Umumnya kita jadi kesel ya, Bro ya. Ya kesel. Waduh, alasannya banyak banget. Apalagi besok telat lagi ngomong begitu lagi gitu kan. Jadi yang ke satu itu terjadinya di masa lalu. Yang kedua, kita pun mendengarnya juga kesal. Yang ketiga,
itu kan sebenarnya keluarnya masalah semua, bener ya? Problem semua kan? Mau macet kayak segala macam, itu semua problem. Nah, bisa dilihat, kalau kita nanyanya kenapa, ya, keluarnya kejadian masa lalu, kitanya jadi bikin kesel, yang ketiga, itu adalah problem keluarnya. Nah, malam hari ini saya mau bukakan sesuatu. Bagaimana kalau kita ganti pertanyaan kita? Ya, kita switch pertanyaan kita, bukan kenapa atau why, menjadi how atau bagaimana. Ya. Jadi kalau tim kita ada yang telat, ya, besok boleh coba praktek nih. Kita jangan nanya why, kenapa telat. Kita tanya how, ya, bagaimana supaya kamu besok datangnya tepat waktu. Oke. Nah, ini testing lagi. Bapak Ibu silakan mau ada yang jawab, tulis di chat boleh, keluarin suara boleh. Nah, kalau kita bayangin kalau kita ditanya, "Oke, Bapak, Ibu, bagaimana supaya besok bisa datang on time?" Coba malam hari ini kita semua sama-sama kasih masukan 10 jawaban. Bagaimana supaya besok bisa on time? 1, Bangun pagi. Bangun pagi. bangun pagi. Berangkat lebih cepat. Ini Bu Prisil. Terus 10 nih kita malam hari ini. Buat alarm. Pasang alarm, betul. Tidur lebih Ya cepat. kalau bisa, Tidurnya ya tidur lebih cepat, betul. Nginep dekat kantor. terlebih dahulu malam hari. Nah, tinggal dekat kantor ya, atau cari kantor yang dekat rumah, bagus. Tadi Jangan ada ibu nonton siapa? drakor. Jangan nonton drakor kemalaman. Berdoa dulu semalamnya sebelum tidur supaya dibangunkan sama Tuhan. Nah, berdoa supaya Tuhan bangunin ya. Kasih tahu istri supaya istri bangunin ya, pembantu bangunin. Oke, baru 8, 2 lagi. Siapkan breakfast di malam hari. Kalau bisa disiapkan seperti misalnya oatmeal gitu kan. Jadi pagi-paginya itu ada makanan. Kalau memang nggak ada sarapan, jadi kita sudah ada terlebih dahulu begitu, Coach. Keren ya, siapin semuanya malam hari. Jadi paginya nggak buru-buru siapan sarapan dan lain-lain. Good. Satu lagi. Jangan tidur udah belum ya? Ayo. Jangan. Buset, Oh, jangan bagus, tidur. bagus. Jangan tidur sekalian. Tapi itu benar loh kejadian Bapak Ibu. Pernah kalau kita memang besoknya mesti buru-buru ya udah jangan tidur gitu loh. Atau tadi nginep di hotel dekat tempat kerja misalnya. Intinya kan supaya besoknya on time. Oke, good. Ada 10 jawaban tadi. Bisa kita panjangin. Nah, kembali ke Bro Firman nih. Kalau kita nanyanya tadi bagaimana atau how ya, dan keluar tuh solusi-solusinya. Oke. Nomor 1, itu terjadinya di masa lalu, masa sekarang, atau masa depan? Jawaban-jawaban tadi, Bro. Future. Masa depan. Future. Very good. Di future loh. Kalau tadi di past ya, di masa lalu. Ini di future. Yang kedua, ketika Bro Firman dengar solusi-solusi tadi, gimana rasanya? Ada semangat, Gimana ada perasaannya? optimisme, ada bahagia. Betul. Yes, ada optimisme ya. Besok jangan-jangan bisa jadi dia on time, bisa juga telat lagi sih. Tapi minimal ketika kita dengar pertama kali, kita ada optimisme. Oh, anak ini minimal masih ada harapannya nih. Ya, minimal dia udah tahu nih hal-hal yang dia harus lakukan. Dan ajaibnya, yang ketiga adalah itu yang ngomong Bro Firman sebagai atasannya atau bawahannya, timnya. Mereka Yang jawab tadi. Mereka. Bukan kita yang kasih tahu gitu loh. Ya, jadi ini bisa Bapak Ibu praktekkan nih mulai besok ya. Boleh kita nanya kenapa telat itu oke, tapi pastikan juga bahwa kita bukan cuma sekedar kenapa, tapi juga bagaimana. Ya, karena ketika kita dengar kenapa, tadi jatuhnya alasan semua yang keluar. Mereka nggak salah loh, karena mereka ditanya kenapa. Ya, yang nanya siapa? Kan kita gitu loh. Mereka jawab ya nggak salah dong gitu loh. Nah, makanya kita harus lihat ya bagaimana sebuah pertanyaan aja itu sangat powerful. Ya, sebuah pertanyaan yang tepat itu sangat powerful. Kalau mau nanya itu gampang, tapi nanya dengan pertanyaan yang tepat, nah itu mesti belajar Bapak Ibu ya. Saya aja belajar udah bertahun-tahun Bapak Ibu untuk praktek ya. Nah, ketika juga tadi ya, ketika ditanya kenapa, ya mohon maaf nih, hari ini ditanya kenapa telat. Jawabannya macet. Besoknya ketika dia telat lagi, kira-kira dia jawabnya macet lagi nggak? ban bocor. Bisa. Nah,
Nah, kemungkinan enggak Bapak Ibu, karena kalau dibilang macet-macet terus, pasti diomelin atasannya nih. Mereka ketika udah telat, mulai berpikir kan, kali ini mau jawab alasan apa lagi nih, ya. Akhirnya karena kita nanya kenapa, mohon maaf, dengan tidak sadar, kita melatih tim kita nih, jangan-jangan ya, menjadi ya makin kreatif untuk bikin alasan. Ya, nah, kalau ini terjadi bertahun-tahun, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Ya. Nah, karena itu mulailah kita melatih tim kita ya untuk mencari, untuk berpikir, memberikan solusi ya. Bukan lagi hanya memberikan alasan atau masalah. Nah, contoh lain Bapak Ibu ya. Mau contoh lain nggak nih Bapak Ibu? Iya. Mau dong. Ini baru satu. Mau. Waduh, Bro Sunil lagi muncul. Bro Sunil mau muncul Saya. langsung dihack semua ini mainnya nih. Aduh, mesti dikasih password dulu nih, Bro. Oke, yang kedua adalah seperti ini Bapak Ibu. Seringkali tim kita itu ya ketika punya masalah, ya dia nggak tahu harus melakukan apa, dia nyari siapa Bapak Ibu? Ya, umumnya nyari atasannya. Ya, Pak, saya punya masalah ini nih Pak, gimana ya caranya ya? Dia nanya kita. Ya, kita kasih tahu, ya kan, udah. Nah, besok lusa ada masalah lagi, ya. Ketika ada masalah, apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Cari kita lagi, betul nggak Bapak Ibu? Ya. Pak Bu, kemarin udah beres nih. Nah, nanya lagi, kata Bro Sunil, ya, nanya lagi, nanyanya ke kita lagi, Bapak Ibu. Ya. Nah, coba pikirkan Bapak Ibu yang ada di sini ya, yang punya tim. Ya, yang sering ditanyain sama tim, heran ya si Anu kok bolak-balik nanya saya mulu gitu kan? Apa dia nggak bisa mikir sendiri gitu? Kita pikir gitu. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan-jangan yang melatih dia seperti itu adalah kita sendiri Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena setiap kali dia punya masalah, dia datang ke kita, nanya ke kita, apa yang kita lakukan? Kita kasih jawaban. Loh, gimana dong Pak Paulus? Kan tim saya nanya, ya saya kasih solusi dong, saya kan pemimpin, gitu kan. Oke, nah malam hari ini ada caranya Bapak Ibu, ya, yang bisa langsung besok dipraktekin. Saya biasa Bapak Ibu, ya khususnya untuk leader ya, tim yang memang sudah leader, katakanlah manajer di bawah saya, ya. Kalau orang baru yang dia memang nggak terlalu ngerti, kalau dia fresh graduate yang nggak ngerti, ya kita ajarin. Ya. Tapi kalau dia udah di perusahaan kita 1 tahun, gitu, apalagi dia leader tadi, apalagi dia manajer, ya, ketika dia datang membawa masalah, Pak Paulus, kita punya masalah gini, gimana ya Pak ya? Nah, saya memberikan pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Menurut kamu, bagaimana? Ya, ini simple, tapi percayalah, it's work ya, Bapak Ibu bisa praktekin. Pak, begini gimana ya? Menurut kamu gimana? Gitu loh. Kita balikin ke dia, Bapak Ibu. Apa yang dia lakukan? Ya, kembali lagi, kalau dia levelnya udah, tadi kan udah kerja 1-2 tahun, apalagi level senior, pasti dia mikir gitu kan. Tapi kalau fresh graduate, pasti langsung bilang, nggak tahu, Pak, gitu kan. Makanya ini harus dipraktekkan, juga orangnya mesti tepat ya. Nah, kalau di level leader, dia pasti akan berpikir, oh iya ya, kalau menurut saya sih begini, Pak. Nah, di situ kita nilai, ya jawaban dia sudah bagus atau enggak, ya sudah bagus atau belum, atau ada yang perlu ditambah, atau yang ada yang perlu diarahkan. Tapi minimal dia sudah mencoba, Bapak Ibu, ya. Tapi minimal dia sudah menggunakan otaknya dia, ya. Itu men-trigger, itu melatih, kayak tadi otot ya, udah mulai dilatih angkat besi gitu kan. Otaknya juga sudah mulai dipakai gitu loh. Nah, semakin kita bertanya kepada dia, ya semakin kita bertanya, meminta solusi dari dia, ya otak maka makin berkembang, ya, karena dia bergerak, dia semakin berkembang di sana. Ya, ya udah kita bilang, oke, jawaban kamu udah bagus, lanjutkan, kan selesai, nggak usah kita jawab lagi. Atau kita lihat memang kurang bagus atau kurang tepat, kita bilang, oke, jawaban itu bagus, tapi bisa nggak sekarang lakukan ini dulu, misalnya. Ya. Nah, kalau kita jalanin ini Bapak Ibu, ya sekali, 2 kali, ya lain kali nih, besok lusa, minggu depan, dia punya masalah lagi. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Wah, ada masalah nih ya.
mau nanya ke Pak Paulus. Tapi kalau saya nanya ke Pak Paulus, pasti Pak Paulus akan nanya apa? Menurut kamu gimana gitu kan? Nah, ini Bro Sunil bilang nih, melatih nalar ya, dan memberi kesempatan berpikir. Nah, minimal dia sebelum ketemu saya, sebelum ketemu kita, tim kita akan berpikir, wah nanti gue bakal dinanya nih, ya menurut kamu gimana? Kalau gitu saya mikir dulu gitu kan, sebelum ketemu Pak Paulus saya mikir dulu jawabannya. Ya ketika udah, jangan-jangan dia pikir, ah ya udah dah, kayaknya jawaban itu udah benar, dia lakukan, dia jadi nggak nanya kita lagi. Itu paling bagus ya. Atau dia pikir, aduh, tapi saya mesti tanya Pak Paulus juga lah. Ya udah dia nanya, tapi dia sudah well prepared, dia sudah siap-siap Bapak Ibu dengan solusi yang bisa ditanyakan. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita bisa bukan cuma sekedar pemberi jawaban, pemberi solusi, ya, meninabobokan atau menyuapi bahkan ya tim kita, maka tim kita juga jadi diberdayakan. Ya, mereka tidak jadi manja dengan atasannya, gitu loh. Di sanalah kita sudah ya melangkah menjadi pemimpin yang juga pelatih, ya. Bukan cuma nggak bisa berenang kita angkatin dia, ya, angkatin pegangin tangannya, ya. Sometimes ya kadang-kadang kita perlu lepas dia, ya. Perlu mendorong dia juga berpikir, bahkan nih Bapak Ibu serunya ya. Ketika dia memberi, tadi kan, menurut kamu gimana? Terus dia kasih solusi, dan kita bilang, wah, solusi kamu bagus. Malah melebihi solusi yang saya pikirkan. Ya, kira-kira dia jalankannya gimana, Bapak Ibu? Ya. Ketika dia menjalankan apa yang dia pikirkan, itu beda loh. Beda sekali, Bapak Ibu. Ya. Apalagi dia merasa terapresiasi kan. Wah, jawaban saya diapresiasi Pak Paulus nih, ya. Dia akan menjalankannya dengan ya senang hati, karena dia merasa dia sudah berkontribusi dalam ya sebuah hal memajukan perusahaan. Ya, itu yang kedua Bapak Ibu. Ya, yang ke satu gimana tadi? How, ya kan? Ya, bagaimana supaya kamu datang on time lain kali. Yang kedua, ya, menurut kamu gimana? Ya. Nah, ada satu lagi Bapak Ibu. Mau dengar satu lagi? Ya, Pak. Oke, ya. Apa mau iklan dulu nih, Bro Juanda? Lanjut. Lanjut, oke. Nah, yang ketiga sama Bapak Ibu, ya, ketika kita memberikan tugas, bisakah kita ganti bukan kalimat perintah, tetapi kalimat tanya? Ya. Contohnya, misalnya kalau sebagai atasan, sebelum saya ngerti ilmu ini, saya cuma nyuruh gitu kan. Pak manajer, tolong dong bikin laporan gitu kan. Kalimat perintah gitu loh. Tetapi kalau si manajer nggak tahu kenapa dia harus membuat laporan ya, karena disuruh doang sama atasannya, maka dia bikinnya gimana? Ya asal-asalan. Pernah nggak kita begitu Bapak Ibu ya? Ya udahlah disuruh sama atasan bikinlah sekadarnya ya. Pokoknya secepat-cepatnya, pokoknya beres. Udah gitu dong. Ya karena dia melakukannya hanya karena suruhan atasan. Nah, tetapi ketika saya menyadari ini, ya, saya mulai praktek tuh. Para manajer saya panggil. Ya, saya nanya sama manajer A misalnya. Bapak A, Anda tahu nggak kenapa harus bikin laporan? Ya, menurut Bapak, apa sih kelebihannya bikin laporan? Nah, gitu loh. Ya. Testing lagi. Di sini yang belum ditanya siapa nih ya? Pak Suwandi ya. Boleh kita ngobrol nih Pak Suwandi? Ya, halo Pak. Oke, ya kita kasih waktu promosi juga nih. Kalau Pak Suwandi apa nih usahanya atau Leader kesibukannya? dia, alias dia. Oke. Top leader tuh yang mau ambil asuransi boleh kontak tuh, dijamin servis memuaskan, langsung endorse. Ya, yuk. Oke, nah ya mungkin Pak Suwandi pernah ya atau melihat ataupun juga Pak Suwandi nanya, kalau ada orang ditanya, oke, kamu tahu nggak kenapa harus bikin laporan? Kira-kira mereka jawabannya apa Pak?
Kalau dulu pas lagi ngantor, mereka nggak tahu. Oke, good. Kita aja, gitu. Betul, hanya karena perintah. Kalau ada yang lebih kreatif sedikit, mereka akan jawabnya apa? Mengapa saya harus bikin laporan? Kalau lebih kreatif ya, mengapa saya harus bikin laporan? Ya kalau itu, ya misalnya saya dulu waktu ngantor, itu diminta Iya. untuk bikin laporan gitu. Ya saya pikir untuk membantu saya bisa memanage apa yang saya lakukan, gitu sih. Oke, membantu. Mengontrol, bantu Oke. kontrol. Jadi dengan membuat laporan membantu Bapak mengontrol ya pekerjaan. Oke, ini Bro Sunil juga bilang nih, ya katanya bagian dari job description. Nah, itu juga jawaban yang sering disampaikan ya. Ini Bro Pinpin bilang materi malam hari ini harus dibukukan. Waduh, minta bantuan Bro Pinpin nih kayaknya nih. Nah, ini dari Pak Hendra, supaya tahu kinerja sampai di mana dan tahu apa yang perlu ditingkatkan. Oke, very good. Nah, saya lanjutkan lagi. Biasa saya nanya lagi, kalau Bapak tidak membuat laporan, apa sih yang akan terjadi? Gimana, Pak Swandi? Kira-kira kalau ditanya gitu, jawabannya apa? Nggak akan, ya, kalau dulu di kantor tim saya bilang nggak tahu, ya, gitu aja gitu. Dia nggak tahu. Ya, cuman kalau saya waktu dulu di kantor ya karena kita tahu apa yang yang harus kita lakukan, jadi kita tahu kegunaannya gitu. Kalau kita nggak lakukan ya berarti kan kita nggak bisa ngontrol pekerjaan kita. Oke, very good. Thank you Pak Swandi. Thank you. Oke. Nah, ini ada juga jawaban dari Pak Hendra nih, jadi berantakan kalau kita nggak mengerjakan laporan. Nah, saya tanya terus Bapak Ibu, ya bahkan ada satu metode yang namanya bertanyalah sampai 5 kedalaman, bertanyalah 5 kali, ya 5 question method. Jadi saya nanya misalnya, oke, kalau tidak dikerjakan laporannya gimana? Jadi berantakan Pak, begitu kan? Oke, kalau berantakan selanjutnya bagaimana? Ya, wah kalau berantakan, waduh, bermasalah nih Pak saya gitu kan. Oke, kalau Anda jadi bermasalah, ya apa yang akan terjadi kemungkinan? Wah, saya bisa diberhentiin, Pak, misalnya gitu loh. Ya, tanyakan sesuatu 5 kedalaman, maka kita akan mendapatkan jawaban yang sesungguhnya, katanya gitu. Nah, tetapi di poin ini maksudnya adalah ketika ditanya kayak gitu, dan yang memberi jawaban siapa? Kembali lagi orangnya loh, bukan kita. Ya. Dia akan sampai pada suatu kesadaran di mana, oh iya juga ya, maka dia akan menyimpulkan sendiri kan, kalau saya nggak mengerjakan laporan, semuanya berantakan, saya bisa dipecat. Nah, kan kesimpulan dari dia sendiri ya, atau kebalikannya, kalau saya kerjakan laporan dengan baik, ya saya bisa mengontrol pekerjaan saya, kayak tadi Pak Suwandi bilang, ya pekerjaan saya jadi rapi, atasan saya jadi tahu pekerjaan saya. Iya dong, kalau seseorang nggak bikin report, dia nggak tahu dia nggak bikin report pekerjaan dia apa aja, atasannya jadi nggak tahu loh dia ngerjain apa. Ya, jadi kalau atasannya nggak tahu kinerja dia apa, dia dengan mudahnya diberhentikan dan lain-lain, dianggap nggak kerja gitu loh Bapak Ibu. Ya, nah itu semua tanpa kita ngomongin loh Bapak Ibu. Ya, lain dibanding kita bilang, hei kamu harus bikin laporan, kalau nggak nanti saya pecat ya. Wow, itu beda Bapak Ibu. Ya, kamu bikin laporan ya supaya kerjaan kamu rapi. Masa sih Pak gitu loh. Ya, itu beda. Ya. Nah, ini Bro Suni lagi. Report is a benchmark for our work achievement and monitoring so we can be aware what to improve. Waduh, Bro. Bahasa Jawa aja, Bro. Bahasa Jawa, Bro. Ini nanti kalau begini Bro Pinpin minta gue translate nih. Itu artinya laporan itu penting, Bro Paulus. Thank you pencerahannya, Bro Pinpin. Oh bukan, gue menerjemahkan yang barusan. Oke, nanti Bro Juanda terjemahin ke bahasa Bekasi, Bro. Siap. Gue mesti beli alat translatornya dulu. Oke, nah, sampai di mana tuh tadi ya? Heboh nih malam ini, heboh. Heboh.
pada ngumpul. Nah, jadi ketika kita tanya itu kepada mereka dan mereka menyadari, ya itu value-nya luar biasa. Nah, masih di contoh yang ketiga ini, misalnya kita terapkan di anak ya, Bapak Ibu. Nah, ini agak masuk ke parenting sedikit. Sama Bapak Ibu, terkadang kita orang tua untuk mendisiplinkan anak, kita memukul anak. Which is itu sebenarnya menurut saya itu boleh-boleh saja. Ya, yang penting kita bukan tujuannya menyakiti dia atau hanya untuk pelampiasan, bukan. Tetapi untuk melatih kedisiplinan gitu kan. Nah, katakanlah si anak nangis ya, karena dipukul gitu kan. Kemudian dia masuk kamarnya. Ya, bayangkan ini sebuah film lah gitu kan. Nah, biasanya kalau di Indonesia anak nangis masuk ke kamar, apa yang orang tuanya lakukan? Didiemin ya, atau digedor-gedor, "Woi, buka pintu," misalnya gitu kan. Tapi kalau di luar negeri saya lihat ya, katakanlah bule gitu ya, di film-film bule pun juga kelihatan loh ya. Orang tuanya setelah anaknya nangis, dia samperin anaknya, kemudian dia duduk di samping anaknya. Ngapain? Yang luar biasa, orang tuanya biasanya nanya ya. Bayangkan di film-film ya. Orang tuanya nanya, "Hei, kamu nangis, oke? Karena papa pukul kan?" "Iya," gitu kan. Nah, ini yang menarik. Pertanyaan orang tuanya adalah begini, "Kamu tahu nggak kenapa papa pukul kamu?" Ya. Nah, bayangkan kita sebagai anak ya, kalau orang tua kita, papa kita nanya, "Kamu tahu nggak kenapa papa pukul kamu?" Ya, walaupun sambil nangis-nangis ya, mikir juga kan, anak juga mikir loh ya. "Iya sih, soalnya tadi Paulus pecahin piring," misalnya gitu kan. Nah, "Kamu tahu nggak kenapa kamu pecahin piring, terus papa pukul kamu?" "Iya, soalnya saya ceroboh," gitu kan, udah dikasih tahun berulang kali, hati-hati, dan lain-lain, gitu kan. Nah, kalau itu ditanya terus ya, kembali lagi tadi 5 question method ya, sampai kedalaman gitu kan, sampai anak sendiri, ya setelah dipukul segala macam, "Iya sih, ya Paulus tahu lah, ya papa sayang saya, ya papa pukul saya karena papa sayang saya," gitu loh. Ya, kalau sampai itu terucap dari anak, ya orang tuanya sudah sukses, ya sudah melatih, sudah mengcoaching anaknya kepada suatu kesadaran, ya satu tingkat kesadaran yang luar biasa, sehingga anak bisa menyadari bahwa orang tua mukul dia bukan karena sadis, tetapi karena orang tuanya sayang dengan dia, dan itu keluar dari mulut anaknya sendiri, ya. Nah, bandingkan nih, tentu saja beda kan dengan orang tua habis mukul naik, "Kamu tahu nggak, papa sayang kamu, makanya papa pukul kamu," ya. Anak gimana? "Gile lu bro," gitu. "Gue udah dipukul, lu bilang lu sayang gue," gitu kan. Ya kenapa? Karena bapaknya yang ngomong gitu loh, bukan dari si anaknya sadar. Ya, jadi ini kita boleh terapkan Bapak Ibu. Ya, kalau ada misalnya karyawan ya, tim kita kinerjanya kita rasa kurang ya, daripada kita marahin dia ya, capek gitu kan ya. Sesekali mungkin bolehlah menegur dan lain-lain. Tetapi sebagai leader kita juga boleh menjadi seorang coach. Kita tanya dia gitu kan. Apa yang dia gumulkan gitu kan. Ya, bagaimana supaya dia bisa lebih baik gitu kan. Bagaimana supaya kondisi ini bisa lebih baik, dia bisa move on. Ya, itu peran kita Bapak Ibu, leader as a coach ya. Pemimpin yang bukan cuma sekedar memimpin tetapi juga melatih. Ya. Terkadang saya lihat di perusahaan ada yang pemimpinnya suka motivasi ya. Motivator tipenya ya. Mungkin Bapak Ibu pernah Itu ketemu. dok. Om gitu. Waduh, ada Motivator. Iya, motivator. Laper gue jadinya. Oke. Nah, kalau memang tipenya motivator ya, atau bahasa lainnya adalah sebenarnya dia bisanya cuma motivator gitu kan. Maka semua orang dia motivatorin ya, semua orang dikasih motivasi. Ayo, capai target gitu loh. Ya. Padahal kan tadi ya kayak Bu Mia bilang, semua orang kondisinya mungkin belum tentu sama. Ada yang lagi sedih, ada yang keluarganya lagi masalah, dimotivasin terus, ayo, kamu bisa gitu kan. Ya kadang-kadang saya juga nggak salahin pemimpinnya Bapak Ibu. Ya karena yang dia tahu atau yang dia bisa, ya itu aja. Ya, para senior kita atau orang tua kita ya, generasi katanya kolonial ya, bukan milenial gitu kan. Mereka yang mereka tahu adalah ngomelin
ya, atau yang mereka tahu nyuruh, ya udah yang mereka lakukan ya itu, ya. Padahal ngomelin atau nyuruh atau motivasi itu semua baik loh menurut saya, nggak ada yang jelek ya. Tetapi harus disesuaikan dengan kondisi dan juga tipe-tipe dari tim kita, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau memang dia lagi butuh motivasi, berikan motivasi. Kalau lagi butuh training, ya, butuh knowledge, butuh pengetahuan, ya di training. Ya, jangan dimotivasi, ya. Begitu juga ketika mereka lagi dibutuh di coaching, diberdayakan, dikembangkan, ya, coaching itu jadi ilmu yang powerful. Ya, memang kembali lagi juga ini tidak bisa disamaratakan. Jangan semua juga di coaching. Ya, istri kita lagi baik-baik, ya, Bro Firman nanti habis ini, sini istri, ya saya coachingin kamu. Wah, apa-apaan ini? Orang dia nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ya, ingat, coaching tidak untuk semua orang ya. Kita tidak bisa meng-coaching orang yang tidak mau di-coaching gitu kan. Coaching untuk kucing. Nah, nanti dikasih kucing lagi, bro. Ya, seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi saya percaya memang sekarang ini company ya atau perusahaan itu harus melihat dirinya juga sebagai learning organization ya, bahwa perusahaan juga harus melihat dirinya sebagai organisasi pembelajaran, bahwa terus belajar. Tim saya harus belajar. Pemimpin perusahaan saya juga harus terus belajar gitu loh. Ya, jadi kalau kita bisa terus belajar, maka perusahaan kita bisa berkembang, dan perusahaan bisa berkembang hanya kalau setiap SDM-nya juga terus berkembang, Bapak Ibu. Ya. Nah, saya suka satu kalimat, Bapak Ibu, ya. Ask, don't tell. Ya. Ask, don't tell. Ya, kadang-kadang kita nggak usah tell terus gitu loh, ngasih tahu terus. Ya. Tanya, minta. Ya, kalau bahasa Inggris keren sih, bahasa Inggris itu ya. Ask itu bisa jadi tanya, bisa jadi minta. Ya. Kalau orang Indonesia kan bertanya, ya, meminta itu udah jelas beda. Kalau bahasa Inggris sama tuh, ask. Ya. Ask, don't tell. Ya, jadi daripada kita bilang, udah kamu harus bikin laporan, ayo bikin laporan, ayo capai target ya. Coba sekali-sekali ask. Ya, may I, bolehkah saya? Nah, itu keren banget ya, meminta sekaligus bertanya. Ya, kalau orang luar negeri misalnya minta diambilin sendok misalnya gitu kan, bukan, sini ambilin sendoknya. Dia kan bilang, may I have the spoon? Ya, wah itu bertanya loh, tapi bertanya sekaligus meminta, ya, sekaligus bisa jadi menyuruh gitu loh. Tapi sopan, bagus gitu. Nah ini cocok nih kayaknya buat Pak Bro Firman nih. Inspire, don't teach. Ya, inspire, don't teach. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu banyak ngajarin tim kita, ya. Instead ya, sebaliknya, kita inspire aja. Wah, lihat Pak Bro Firman ya, udah masa PPKM gini aja, masih dari satu kota ke kota lain, ya, kerja keras, ya. Seringkali saya lihat fotonya Bro Firman itu lagi keringetan, gitu kan, di tengah sinar matahari, habis olahraga maksudnya. Itu muter terus. Nah itu Pak Bro Firman nggak usah susah-susah ngomong, ayo harus kerja keras, ayo harus exercise, nggak usah. Dia sudah bukan cuma nyuruh, bukan cuma kasih tahu, dia sudah inspire orang bergerak gitu loh. Ya, seperti itu. Nah, dengan cara itu, kalau kita lakukan apa yang poin-poin tadi, kita bisa lihat bahwa kita bukan cuma sekedar menjadi pemimpin yang nyuruh-nyuruh saja, tapi juga punya bermacam-macam jurus yang bisa kita praktekkan. Ya, bisa coaching, bisa training. Wah, kalau gitu banyak dong ya, Pak, yang perlu kita pelajari. Ya iya, sebagai pemimpin ya jurusnya mesti banyak. Ya, bikin patung aja alatnya mesti banyak ya, betul nggak? Pemahat tuh patung ya, ya kan mesti alatnya banyak tuh ya, sampai kerikan, terus ada kok saya ingetnya aspal ya, yang buat halusin apa? Pahat, amplas, ya, amplas segala macam. Itu buat barang mati loh, ya. Apalagi ini untuk ngebentuk orang, tentu saja mesti banyak jurusnya, ya. Saya kembalikan ke Bro Juanda, ya. Jadilah pemimpin yang juga memberdayakan, Bapak Ibu. Keren. Oke, luar biasa ya, Coach Paulus ya.
Nah, Coach Paulus, mungkin kita akan buka beberapa sesi tanya jawab ya buat teman-teman yang masih lost di mana gitu ya. Mungkin perlu dilurusin lagi pemahamannya seperti itu. Nah, silakan buat teman-teman yang mau bertanya, boleh raise hand dulu ya, boleh raise hand dulu. Nanti saya akan tunjuk, baru silakan open discussion ya. Atau kalau mau tulis di kolom chat juga boleh ya, nanti saya bacain pertanyaannya. Nah, ini ada Bro Suwandi udah resen, silakan Bro Suwandi. Oke, thank you Bro Joana. Oke, thank you Pak Paulus atas penjelasannya tadi. Sedikit balik yang tadi kita waktu kita tanya jawab Pak. Itu kan mengaca kita harus sering nanya, bahkan sampai 5 kali tanya gitu ya, 5 tanya untuk mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Let's say dengan profesi saya sekarang, di mana saya juga membangun tim karena kan di asuransi kita membangun tim. Nah, tim ini kan banyak banget jenis, bukan jenis ya, maksudnya karakter orang-orangnya. Kalau jenis kan benda ya, karakter orang ini banyak banget. Nah, dengan melakukan 5 pertanyaan ini, let's say kita sudah melakukan proses mentoring, coaching kita untuk membantu mereka mencapai impian mereka atau mencapai goals mereka. Tapi perannya self-motivation ini bagaimana nih kaitannya dengan coaching ini? Bisa nggak kita sebagai orang luar untuk mendorong motivasi mereka? Karena kadang-kadang kendala terbesar itu sebenarnya, saya nggak tahu benar apa tidak, 80% kesuksesan orang itu sebenarnya dari motivasi dalam diri kita, bukan dari orang lain. Nah, bagaimana masukannya, Pak Paulus? Thank you. Oke, very good. Nah, coaching itu sendiri juga banyak ya. Jadi ada coaching untuk mengembangkan tim gitu kan. Kemudian juga kayak tadi 5 questions method itu sebenarnya paling cocok memang untuk yang tadi Pak Swandi bilang, yaitu bagaimana untuk mengetahui motivasi dia sebenarnya apa, ya kan? Ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang cocok untuk selling ya, untuk menjual ya. Ataupun nanti kalau ada yang mau lebih tahu lagi bagaimana cara menjual dengan mindset yang benar, ikut nanti acara Bro Sunil Tolani ya. Waduh, bisa cross selling begitu ya? Bisa, di sini semua bisa. Nah, itu ada bagaimana mindset untuk menjual ya. Jadi, tapi kembali lagi tadi, ada pertanyaan-pertanyaan juga yang ngebantu bagaimana untuk kita menjual. Tapi kalau pertanyaan Pak Swandi tadi berhubungan dengan tim kita, bagaimana supaya dia motivasinya bisa bagus, itu cocok banget sama yang 5 question method tadi. Jadi, banyak orang ya, termasuk para sales ataupun tim kita, dia ketika melakukan sesuatu, dia sendiri belum jelas motivasinya apa. Dia belum tahu tujuan sesungguhnya dia ikut apa, gitu loh. Kenapa? Karena banyak yang cuma ikut-ikutan. Banyak yang cuma karena diajak. Atau banyak yang ikut juga bahkan karena disuruh misalnya dia ikut. Jadi dia nggak punya tujuan yang tepat, gitu loh. Hasilnya, dia jalaninnya juga setengah-setengah, gitu ya Pak Swandi ya. Nah, untuk itu kita leader as a coach, kita bisa menggali ya motivasi yang sesungguhnya di dalam hidupnya mereka apa. Ya, kalau di sales kan ada istilah hot button kan. Kita harus tahu hot button-nya itu apa gitu loh. Nah, ya kita boleh nanya tadi ya, tujuan kamu di sini buat apa sih? Ya kan? Tujuan kamu bekerja, beraktivitas, ya. Bahkan kalau mau lebih dalam lagi, tujuan kamu hidup di dunia ini buat apa gitu. Ya. Nah, ini jawabannya akan macam-macam, Pak Swandi. Nah, nggak apa-apa, jawabannya apapun itu, tanya lagi kepada pertanyaan berikutnya. Contoh, misalnya dibilang, ya tujuan saya adalah supaya orang tua saya bahagia, gitu kan. Ya udah, ikutin pertanyaan itu, ikutin jawaban itu. Menurut kamu, apa yang membuat orang tua kamu bahagia? Gitu. Nah, ini mestinya sih sambil simulasi lagi sih, karena kalau saya kasih pertanyaan-pertanyaan itu ya intinya begitu aja gitu loh. Cuma kalau ada contohnya, langsung tanya ke Bro Suwandi aja, karena dia jangan dong, jangan. Contohnya ke gua aja, biar Bro Suwandi mengamati kan. Semua. Kalau ini harus ada sogokan bakwannya soalnya.
Iya Oke, tuh bagus boleh. tuh tanya ke Pinpin. Contohnya ke gua aja biar Bro Suwandi bisa mengamati kan dari 5 layer Betul, pertanyaan betul. bisa dapat apa. Ya kan Bro Lu Suwandi kan? kalau Ya, lu thank you, lu Bro kayak Pimpin. sidang bro kalau begini bro nanti bro. Enggak, gua yang ditanya. Tapi yang sekaligus itunya calon doktor, gile. Enggak. Ya, Ada dua calon nih. Kalau nggak Pinpin, kalau nggak Firman. Firman kan jebolan main hack nih. Sekalian dites dia udah diajarin di situ. Iya tuh, dapat gurunya turun tangan juga, udah pusing gua. Jangan. Nah, Lanjut, oke. lanjut. Ya, Pinpin. nggak apa-apa. Ini karena sudah ada sukarelawan nih ya, Bro Pinpin. Nggak apa-apa nih. Asik, Bapak Ibu. Kalau kita belajar coaching ya, kita itu bisa bertanya kepada siapapun ya. Mau sampai ke level nanya sama ketemu presiden, atau yang S3, atau S4, itu atau bisa warga Bapak Ibu. Bekasi, atau warga Bekasi. Atau warga Bekasi, ya, Pinggir atau kali. penjual nasi uduk, bisa Bapak Ibu ya. Karena tugas kita adalah bertanya, walaupun memang kembali lagi pertanyaan apa yang tepat itu yang perlu dilatih. Oke, kita tanya Bro Pinpin ya misalnya, yang agak mirip. Kalau Pak Swandi tadi kan nanya agen asuransi misalnya, kita nanya Bro Pinpin adalah agen properti ya. Oke. Tapi kalau bisa jawabannya yang benar Bro, yang beneran gitu ya, supaya pertanyaan juga tepat. Gua agen properti ya. Oke. Yes, which is iya kan Bro? Bro juga menjual di properti kan? Gue punya kantor agent. Nah, mantap. Nah, Bro Pinpin mengapa mau menjadi agen properti? Cari duit. Oke, memang duitnya mau dipakai buat apa, Bro? Biaya hidup sehari-hari. Oke, tapi kan banyak caranya, Bro, untuk dapetin duit. Kenapa harus pilih agen properti? Peluangnya besar. Oke, very good. Nah, Bro bisa lihat agen properti itu peluangnya besar dari mana, Bro? Ada kenalanku, skillnya tidak tinggi, baru masuk 3 hari, udah dapat komisi 30 juta. Artinya peluang keberuntungannya tinggi. Makanya, apalagi kalau gua pinter. Oke, very good. Nah, Bro mau melakukan apa supaya Bro bisa pinter tadi? Pertama, gua kerja konsisten. Kedua, gua belajar konsisten. Ketiga, ngembangin networking. Oke, very good. Nah, sebenarnya kalau kayak gini, makanya Bro Pinpin akhirnya jadi buka kantor agent tadi, karena dia sudah clear, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ya. Nah, kalau kita coba praktekin di tim kita, ya, atau di sini kalau ada yang mau tahu, atau supaya makin termotivasi melalui pertanyaan-pertanyaan juga boleh nih, kalau mau praktek langsung juga boleh. Itu biasanya kalau dia belum tahu atau dia belum yakin, ketika ditanyain kayak tadi itu mereka ada sempat stuck ya, akan nyangkut sebentar. Iya ya, kenapa gue bilang peluangnya tinggi ya gitu. Nah itu bagus ya, ketika ditanya itu maka akan mulai terkuak ya, akan mulai terbuka dan timbul kesadaran atau awareness itu Bapak Ibu. Ya, kalau jawaban Bro Pinpin tadi udah bagus ya, karena dia kan makanya udah buka kantornya gitu kan. Nah kalau yang tadi Pak Swandi nanya, kadang-kadang kan yang justru mereka belum action kan, belum take action karena belum jelas motivasinya. Seperti itu sih Pak Swandi. Thank you, Bro Pinpin. Thank you, Pak Paul. Thank you, Bro Pinpin, atas sukarelanya. Lanjut. Ini nih. Itu mah wajib katanya. Thank you, Pak Swandi. Pasien selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi, boleh raise hand ya, atau tulis di kolom chat. Nah, ini juga ada bukan pertanyaan ya, ada instruksi dari Brother Pinpin ya. Instagram saya adalah Pinpin Bakti ya Bapak Ibu ya. Nggak usah ditanya follow, itu udah tahu maksudnya adalah suruh follow dah. Ya. Enggak, gue nggak nyuruh follow, gue cuma kasih tahu gue punya Instagram. Kan nggak ada larangan kan posting Instagram kan? Ada, justru harus ya, justru harus. Iya. Justru teman-teman di sini ya ada 62 orang nih ya, harus share Instagramnya, kontaknya, bisnis apa. Siapa tahu ya ada silaturahim kalau kata Brother Pinpin gitu ya. Iya. Gitu. Silakan. Thank you Bro, thank you teman-teman. Salam kenal. Kalau saya bentuknya pertanyaan Bro Pinpin, ya. Sudahkah Bapak Ibu mengetahui dan follow Instagram saya? Nah, itu pertanyaan. Nah, udah dong. Itu langsung closing tuh. Lanjut. Ada lagi yang mau bertanya atau tulis di kolom chat?
Tuh, ada Warni Hamidi ya, izin share. Pak Ganes tuh Pak, suruh tanya. Pak Ganes dari Klik Bangunan suruh tanya tuh Pak. Luar biasa dia tuh pertanyaannya. Tetap. Pak Ganes tuh, Bro Juanda mau nanya. Silakan Pak. Mana nih Pak Ganes? Boleh open mic Pak? Halo. Ayo Pak Ganesa. Pak Ganesa. Tuh, dikasih kesempatan bertanya tuh sama Pak Paulus melalui Pak Juanda. Kalau kata Coach Paulus, nggak usah disuruh Pak. Wih, ada Pak Is. Kadang-kadang Pak Ganes malu Pak. Bro Juanda, kenalin nih ada Pak Isnaini nih. Ini sahabat dari Prolab, Ketua Re Kalbar. Waduh, salam mantap ini Pak Is. Terima kasih sudah diundang dan izin bertanya Pak Juanda. Ya, silakan Pak. Mantap Pak Is. Iya, tanya ke Pak Paulus. Yang namanya motivasi manusia itu kan kadang turun, kadang naik ya, tidak stabil. Sedangkan para manajer kita kan banyak tuh Pak. Jadi bagaimana caranya agar bisa merawat motivasi itu lebih stabil Pak, lebih konstan gitu. Terima kasih Pak Paulus. Ya, terima kasih Pak Isnaini ya. Ya betul, kembali lagi tadi ya ke motivasi ya. Wah, betul. Inilah makanya di Indonesia motivator ini laku banget ya. Karena memang kita memang umumnya ya di Indonesia butuh motivasi misalnya. Kalau di luar negeri memang juga tetap ada motivator juga dan lain-lain. Tetapi kalau kita lihat kalau mereka udah punya awareness, kesadaran tentang motivasi kenapa tujuan mereka hidup, tujuan mereka bekerja, biasa mereka memang lebih giat ya, lebih full dalam mereka bekerja. Nah, memang secara manusiawi, manusia ada naik turunnya tadi, tetapi bagaimana supaya tetap stabil. Nah, yang ke-1 memang mereka perlu menyadari tadi, apa tujuan mereka bekerja, ya, bekerja di sini, bergabung dengan kita, itu penting. Makanya leader as a coach ini penting. Banyak perusahaan-perusahaan besar, sekarang juga corporate-corporate, mereka mengundang kita juga untuk melatih para pemimpinnya untuk bagaimana menjadi coach. Ya. Supaya apa? Supaya tadi yang Pak Isnaini bilang, supaya pemimpin ini bisa maintain timnya dia itu. Ya, supaya suatu ketika timnya lagi lemah ya atau lagi masalah, si leader ini jangan tekan dia terus gitu kan, tetapi juga di coach ya, digali motivasinya mereka dan lain-lain. Ya, itu salah satu caranya. Jadi dengan tim kita juga bisa di coaching dan mereka tergali sehingga mereka tahu mereka bekerja buat apa ya, bahwa bekerja itu adalah amal, ibadah gitu kan. Nah, itu mereka akan lebih habis-habisan buat perusahaan. Ya, kita lihat banyak perusahaan yang juga menerapkan ini kan luar biasa ya. Ada yang istilahnya berani mati buat apa namanya perusahaannya gitu kan. Itu luar biasa. Nah, berikutnya juga tim atau karyawan juga perlu tahu dengan jelas tentang visi perusahaan. Ya, itu penting. Karena misalnya contoh ya, kalau kita belajar juga dari Alibaba ya, Jack Ma. Ketika Jack Ma membentuk perusahaannya, itu dia memanggil para co-founder waktu itu ya, untuk mereka bergabung di Alibaba ini. Nah, salah satu yang bergabung itu namanya Brian, yang akhirnya sekarang jadi CEO Alibaba menggantikan Jack Ma. Itu Pak Isnaini, itu dia bergabung, dia meninggalkan pekerjaan yang gajinya ratusan juta loh Pak. Bergabung dengan Jack Ma yang baru ngerintis perusahaan dengan gaji kecil banget saat itu katanya, cuma beberapa juta. Kenapa dia mau melakukan itu? Ya termotivasi, ya bergabung dan juga berjibaku kerja keras di situ. Karena dia melihat visi yang besar juga dari Jack Ma. Ya, walaupun saat itu Jack Ma juga masih bukan siapa-siapa, nggak punya gimana-gimana, tapi dia punya visi yang besar dan itu menginspirasi. Ya, sesuai yang tadi tuh, inspire, ya, not teach, ya, don't teach. Jadi dia menginspirasi, ya. Manusia juga butuh itu, bukan cuma sekedar digaji layak, tapi mereka juga butuh inspirasi, visi, ya, dan juga mengerti motivasi pribadi kenapa mereka bisa bekerja. Nah itu Pak
PICE is 90 ya. Ya, jadi motivasi untuk dapat bonus, dapat insentif itu sebenarnya motivasi terendah, Pak ya. Motivasi tertinggi itu untuk mewujudkan nilai-nilai dan seterusnya lah, Pak, ya, moral dan seterusnya gitu, Pak ya. Mantap, betul sekali, Pak. Ya, makasih Pak Paulus. Ya, jangan buka kelas kalong loh Pak di sini Pak. Jangan buka kelas kalong loh di sini Pak. Nah, betul. Pak Paulus, kita kalau di ProLab, kalau ngobrol sama Pak Isna ini sampai jam 12 malam. Beliau nih koordinatornya nih. Kelas kalong. Tinggal, bro, tolong di kontak satu lagi, Bro Andi. Lagi seneng-seneng dia di Bali. Nah betul, tadi motivasi kalau sekedar uang ya itu memang basic banget ya. Apa cari penghidupan, cari uang itu basic banget ya. Tapi untuk bisa mendapatkan lebih ya, bekerja full lebih ya, atau bahkan tadi kan all out ya, itu membutuhkan lebih. Ya kalau cuma sekedar uang atau gaji nanti dikasih lebih sedikit ya, atau dinaikin 20% aja bisa pindah gitu loh. Jadi nggak loyal juga kan. Nah, harus ada sesuatu yang memang melebihi itu. Mantap. Gue mau nanya dong, bentar. Ya, gue pencet reaction dulu. Iya. Kalau ini di blacklist, nggak boleh nanya kalau yang ini. Ini kalau udah pencet reaction ini udah serius sekali nih yang mau ditanya. Lanjut. Silakan. Bro, jadi begini bro. Kita memang perlu mengetahui motivasi tim. Tapi kita juga bisa melakukan yaitu kategorisasi tim. Kan ada tim yang memang motivasinya belum dalam, dia tidak punya pemikiran yang deep, dia belum punya sense of awareness yang deep, kesadarannya belum dalam gitu ya. Dia cuma mikirnya cuan. Jadi the money man lah kita ngomongnya gitu. Ada lagi yang istilahnya dia kagak tahu mau ngapain dalam hidup, yang penting dia tahu dia harus kerja. Kalau kerja itu dia dapat gaji, kalau dia dapat gaji dia bisa hidup. Nah itu kategorinya kayak the robot gitu kan. Sama baru yang ketiga itu yang istilahnya the achiever, karena dia udah punya purpose dalam hidup. Nah kadang-kadang tim leader itu kan kadang-kadang suka kejebak ya bro. Kejebak dalam konteks gue pengen mendidik semua tim gue pengen meleverage, gue pengen mengupgrade tim gue agar hidupnya lebih baik dan sebagainya. Menurut lu, di titik mana kita sebagai leader itu udah bisa narik garis, gue harus melakukan ini sampai di level ini, setelah itu I'm done. Oke. Berat. Ini masta semua yang nanya nih. Ada suhu, ada calon doktor. Enggak, ini kan kita diskusi sambil mengundang teman-teman yang lain. Si Pimpil udah semangat tuh, lihat mukanya udah nyinyir tuh. Ini kalau ada orang kan materi daging nih Bro Juanda. Ini pertanyaan daging. Orang biasa materinya yang daging, ini pertanyaan yang daging. Ya. Oke. Sip. Ya, ini kalau betul, makanya tadi kan training is not for everyone ya, in every condition. Coaching is not for everyone juga. Jadi memang betul, kita nggak perlu coachingin semua orang juga ya. Ada hal-hal yang lebih simple yang tinggal directing ya. Tadi saya sempat sampaikan. Ya jadi kembali lagi nanti habis ini jangan langsung istrinya atau suaminya di-coachingin gitu kan. Wah, saya baru dengar dari Pak Paulus bagus tuh yang menumbuh kembangkan ya. Langsung digaplokin gitu. Apanya yang ditumbuhin, dikembangkan gitu ya. Nah, di dalam leadership ini, Bro Sunil, ini juga menarik ya. Mungkin Bro Sunil juga pernah tahu lah ya. Ini ada yang namanya situational leadership ya. Jadi gaya kepemimpinan kita juga bisa kita lihat tergantung situasi tim kita ya. Kalau di S1 itu ya yang di kolom merah ya, di mana kondisi di mana memang yang efektif adalah directing. Karena ada situasi tertentu di mana orang membutuhkan high directive, ya. Dia perlu diarahkan secara banget gitu ya. Dan belum membutuhkan
supportive behavior dari kita. Nah, itu directing yang dibutuhkan. Ada satu titik lagi di S2 tuh, ya, yang membutuhkan coaching, di mana orang membutuhkan high directive dan juga high supportive, ya. Nah, suatu ketika sudah mulai matang, dia udah tahu apa yang harus dilakukan, ya, masuk ke S3, ya, tapi bukan S3-nya Bro Pinpin, ya. Nah, ini yang kita butuhkan adalah supporting aja, kita dukung aja. Kita udah nggak butuh arah-arahin dia apa, ya, low directive. Jadi udah nggak terlalu disuruh-suruh diarahin, nggak butuh, dia udah ngerti. Tapi kita perlu high supportive behavior. Ayo, kamu bisa. Oh iya, itu mah udah bagus lah, ya. Kalau anak nih udah mandiri nih S3. Bahkan bisa jadi S4, ya. Ada satu titik di mana dia udah nggak butuh arahan, ya. Bahkan udah nggak terlalu perlu didukung, ya. Dia sudah didelegasi, dia sudah bisa jalan, ya, seperti itu. Nah, ini yang bisa kita lihat di dalam tim, ya. Ini ada lanjutannya sebenarnya, ya. Tetapi ini untuk singkat aja biar Bapak Ibu bisa lihat dan juga pelajari lagi, ya, tema-tema tentang situational leadership ini, gitu. Wah, Bronil angkat tangan lagi nih. Lanjut. Bukan, itu lupa turun tangan. Iya, benar-benar itu tadi tinggal diturunin tangannya. Lupa dipencet. Kita kan generasi 1.0. Gitu sih, Bro. Oke. Bro Neil. Terima kasih Bro Paulus atas pencerahannya. Tadi S3 itu saya sangat fokus sama Bro Pinpin karena memang dia lagi butuh support kita. Iya, dia nggak butuh arahan kita ya, low directive, tapi dia butuh support ya, high supportive, jadi kita harus. S4. Tenang. S4. Tanggal 23 September gue udah book Bro Pinpin untuk sharing riset S3-nya di iCommunity. Thank you, bosku. Thank you. Abis sidang dia harus paparin di sini. Iya, terpapar nanti. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan dikit pengenalan tentang iCommunity. Abis itu kita bisa buka kelas kalong. Ya, paling tanggapan aja sedikit, Bro Juanda. Ya, silakan. Ya, Bro Paulus luar biasa ya. Jadi memang yang beliau sampaikan tentang leadership dalam konteks percoachingan itu memang memiliki konteksnya ya. Ketika dibawa ke dalam diskusi akhirnya keluar tuh kan yang tadi situational leadership ya. Dan Bro Paulus juga secara fair sekali, secara terbuka memang coaching tuh bagus banget, khususnya ketika S2 gitu kan. Posisi karyawan S2 tuh. Artinya ini karyawan mulai betah dan mulai butuh empowering lebih dalam. Nah, itu memang jadi Coach Paulus ini kalau kita kejar ilmu leadership-nya itu memang akan berlapis-lapis tuh, Bro Juanda. Tadi kan aku pengen nanya tuh sebenarnya tuh, Bro Paulus, dan sebenarnya dengan apa prinsip situational leadership itu sudah menjawab pertanyaanku tuh sebelum aku tanyakan. Jadi pertanyaanku tadinya gini memang, Bro Paulus. Memang kalau dalam praktek kepemimpinan bisnis itu kan dilematikanya selalu di situ. Gue mau main perintah atau gue mau main rangkul. Kalau begitu gue perintah orang nggak betah, kalau dirangkul orang songong. Itu problem real di lapangan gitu kan. Nah makanya tadi kan kalau kita lihat S2-nya yang level S2-nya karyawan di Bro Paulus itu kan, dan S1 itu kan sifatnya lebih direktif kan, begitu S2 baru coaching. Jadi mungkin itu Bro Juanda tanggapan dari gua. Jadi memang leadership itu situasinya kompleks ya, kita butuh konkret melakukan solusinya, dan thank you Bro Paulus menekankan lagi pentingnya coaching dan bahkan dibingkai dalam konteks situational leadership. Dia akan sangat efektif sekali ketika karyawan level S2. Aku penganut situational leadership, Bro Paulus. Aku penganut itu, makanya gua luar biasa. Thank you banget ketika itu dimunculin. Thank you Bro Paulus, teman-teman, thank you. Siap. Thank you. Oke, saya lanjutkan sedikit tentang iCommunity ya. Oke teman-teman, ya buat teman-teman yang mau punya akses untuk mengatasi 3 tantangan tersebut,
Nah, bagaimana jika ada cara murah dan mudah untuk mengembangkan network bisnis Anda, ya bahkan berpotensi untuk memperluas pasar hingga 2 kali lipat. Nah, perkenalkan iCommunity, ini adalah sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi, memperkuat relasi, dan memperluas networking bagi kemajuan bisnis. Nah, 3 alasan kenapa Anda perlu gabung dengan iCommunity. Yang pertama, ini adalah valuable community, ya, komunitas yang berharga. Ya, tadi teman-teman bisa lihat bagaimana kehangatan, ya, kehangatan member-member ataupun kehangatan anggota-anggota dari komunitas kita. Kita juga ada quality leads dan kita juga low cost, ya. Ini alasan-alasan kenapa Anda perlu bergabung dengan iCommunity. Nah, valuable community ini Anda akan memiliki akses networking berjejaring dengan kita, ya, yang ada di dalam iCommunity. Juga akses learning. Jadi kita setiap hari Kamis kita akan belajar seperti ini, teman-teman, ya. Terus juga ada akses contributing. Jadi teman-teman juga bisa memberikan pemikiran-pemikiran, ya, ataupun ilmu-ilmu teman-teman kepada kita yang ada di dalam iCommunity ini, saling melengkapi, teman-teman, ya. Nah, sedangkan quality leads, di sini juga teman-teman bisa mendapatkan lead customer baru, atau lead reseller baru, atau juga lead customer retention. Sedangkan low cost-nya, teman-teman juga nggak perlu ngiklan, ya, nggak ada iklan-iklanan di sini, nggak perlu ribet, dan nggak perlu keahlian khusus. Nah, siapa sih yang cocok join di dalam komunitas ini? Pertama, para pebisnis yang sedang ingin memperluas relasi dan network, ya. Kedua, para pebisnis yang sedang ingin melakukan bisnis branding. Atau yang ketiga adalah pelaku UMKM yang sedang ingin mengupgrade skill entrepreneurship-nya. Para pelaku UMKM yang sedang ingin bertransformasi untuk meningkatkan skala bisnisnya. Para ibu rumah tangga, profesional, karyawan, dan mahasiswa yang sedang ingin beralih menjadi pebisnis. Para marketer profesional dalam industri properti, insurance, training, distributor, finance, dan lain-lain yang ingin memperluas relasi dan network. Para pebisnis yang sedang ingin mengembangkan omset penjualan dengan cara membangun pasukan reseller. Para pebisnis atau reseller yang sedang membutuhkan tambahan variasi produk. Para pebisnis yang sedang membutuhkan talent untuk tenaga ahli berbakat, ya, untuk digital marketing, sales, leadership, konten digital, dan sebagainya. Dan para profesional trainer yang sedang membangun networking dan personal branding-nya. Nah, 3 aktivitas dan benefit Anda selama ada di dalam iCommunity ini. Yang pertama adalah akses learning, ya. Yang kedua adalah akses connecting, dan yang ketiga adalah akses opportunity, ya. Nah, learning ini, connecting, dan opportunity dirangkum dalam sebuah platform digital, ya, yang bernama Social Connect, yaitu iCommunity.id, ya. Dan kita juga akan mendapatkan weekly, ya, gathering seminar on Zoom seperti ini. Nah, jadi teman-teman setiap Kamis malam, ya, ini boleh dicatat teman-teman, setiap Kamis malam, ya, kita akan belajar, ya, sharing bersama-sama di sini, ya, dan menggunakan link yang sama, ya. Jadi teman-teman nggak perlu dikasih tahu lagi, tinggal pencet aja setiap Kamis 19.30 di link yang teman-teman dapat hari ini, di save tuh teman-teman, dikasih star message, ya, supaya nanti tinggal klik aja. Nah, seperti apa sih platform Social Connect-nya? Saya akan kasih lihat ke teman-teman, ya. Seperti ini, teman-teman, ya. Nah, sebentar, saya stop share. Saya share yang di handphone dulu, ya. Nah, jadi ini platformnya, teman-teman. Jadi mirip seperti di Facebook, ya, sosial media gitu, ya. Kita bisa berjejaring, di sini ada Pak Dharma nih, ya. Ada klik all, ya, dan segala macam. Nah, ini yang nggak dimiliki oleh platform lain, teman-teman, sorry. Jadi, teman-teman, di aplikasi kita itu, setiap member baru akan diperkenalkan kepada setiap, ya, kepada setiap member yang ada di dalam iCommunity. Nah, jadi saya sangat menyarankan buat teman-teman yang baru bergabung, ya, segera dilengkapi nih, ya, segera dilengkapi foto-fotonya supaya kita bisa kenal gitu, ya, kayak ini Bu Cinta nih, ya, kita bisa ini dan kita bisa follow, ya. Nah, itu Bu Cinta memiliki PT dan CV di bidang konstruksi. Silakan, ya, yang mau terkoneksi dengan Bu Cinta tinggal follow, ya, nanti bisa
chatting-chattingan atau nanti bisa komen-komenan di posting-postingannya ya. Nah, seperti itu. Kita juga ada feed, terus juga ada trending topiknya seperti apa, terus juga ada channel ya. Ada channel ini teman-teman bisa melihat seluruh rekaman ya, teman-teman bisa melihat seluruh rekaman yang ada di iCommunity dari awal ya. Kita rutin nih teman-teman ya. Sejak di launching iCommunity ini itu dari bulan Februari sampai dengan bulan Agustus setiap minggu teman-teman ya. Setiap minggu kita sudah ada sekitar 24 post. Berarti kita sudah melakukan 24 kali nih teman-teman ya. Rutin setiap hari Kamis. Teman-teman bisa melihat rekamannya semua. Oke. Nah, jadi aplikasinya kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, dan kita juga sudah punya rencana pengembangannya ya. Kita juga sudah punya rencana pengembangannya. Itu juga luar biasa banget teman-teman ya. Seperti ini tuh. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita udah punya roadmap dari aplikasinya sendiri dan nanti juga di bagian profile kita akan bikin lebih lengkap lagi ya. Jadi mungkin kita akan mengarah seperti LinkedIn seperti itu ya. Jadi bisa memperkenalkan profesi kita dan segala macamnya. Nah, bagaimana cara untuk mengakses komunitas ini ya? Nah, teman-teman, komunitas ini kita rencananya kita pengen buat ada investment fee. Kenapa perlu ada investment fee? Karena untuk develop aplikasi itu nggak murah teman-teman ya, butuh budget yang lumayan ya untuk membuat sebuah aplikasi. Nah, awalnya kita berpikir teman-teman untuk patungan lah ya, kita untuk patungan develop aplikasinya dan lain-lain, kita pengen charge-nya di harga 1.680.000 ya untuk 12 bulan membership gitu. Nah, tetapi karena kita juga punya visi untuk memperluas ataupun merangkul ya UMKM, saya rasa kalau harga 1.680.000 ini nggak semua orang bisa teman-teman ya. Maka dari itu kita bikin ya udah kita kasih diskon aja deh ya. Anggapannya biaya development aplikasinya kita yang tanggung ya. Biaya development aplikasinya kita yang tanggung teman-teman ya. Dan ya teman-teman cukup patungan aja ya senilai Rp168.000 untuk 12 bulan. Nah, biaya ini buat apa sih teman-teman? Bukan buat bayar iCommunity ya, bukan buat bayar saya, bukan buat bayar tim saya, enggak ya. Kenapa? Karena 168.000 ini ya kita anggap kita untuk patungan bayar servernya aja. Kenapa? Karena servernya lumayan mahal teman-teman ya. Kan kalau development aplikasi bisa pakai tim saya ya, kalau pakai tim saya bisa gratis lah ya. Terus juga yang kita bayar tuh servernya kita di AWS teman-teman ya, Amazon Web Service, dan itu lumayan teman-teman ya untuk langganan di sananya. Oke, nah jadi teman-teman cukup langganan ya 168.000 ya, bukan buat bayar iCommunity, buat join iCommunity itu gratis teman-teman ya, buat join iCommunity itu gratis ya, seperti acara malam hari ini teman-teman boleh ikut gratis gitu. Yang teman-teman bayar itu adalah untuk patungan bayar servernya untuk di aplikasi iCommunity-nya aja ya. Dan bagaimana untuk registernya? Teman-teman silakan minta link registrasinya kepada orang yang mengundang Anda ya. Karena komunitas ini kita buat by invitation only. Ya, artinya apa? Yang gabung ke dalam komunitas yang masuk ke dalam iCommunity. Ini juga sebagai salah satu filter buat kita ya supaya menciptakan sebuah komunitas yang berharga atau minimal komunitas yang positif lah. Jadi kita bisa filter orang-orangnya seperti itu teman-teman. Ya, oke, demikian sharing dari saya teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Mungkin dari Bro Paulus masih ada waktukah untuk kita berdiskusi? Oh, saya ikut aja bro, saya ikut. Oke, ikut aja. Oke, jadi kalau kita bikin kelas ngalong sampai jam 12 masih oke ya? Kalau belum... Oke, mungkin teman-teman ada 1-2 pertanyaan lagi deh. Ya, 1-2 pertanyaan lagi kalau buat teman-teman yang masih mau bertanya. Ya, kalau nggak ada yang bertanya, saya undang ya. Saya nggak nyuruh nih, saya undang teman-teman ya untuk membuka mic-nya ya, untuk membuka mic-nya dan sama-sama kita ucapkan terima kasih Bro Paulus gitu kan ya. Silakan teman-teman yang mau mengucapkan terima kasih atas materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini kepada
Bro Paulus. Thank you, Bro Paulus. Thank Terima you. kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bro Paulus. Bro Paulus. Bro Juanda, thank you. Terima kasih Tetap Bro semangat, Juanda. Bro Paulus. semuanya. Idola, Sampai ketemu minggu depan. Semua ya. Siap. Thank you Oke. Kak Juanda, Pak Oke, nah Paulus. dengan begitu teman-teman, ya, saya lupa. Minggu depan kita akan belajar yang sangat luar biasa juga nih. Ya, saya undang bro saya juga ya. Nah, jadi minggu depan kita akan belajar mengenai optimasi Instagram marketing dan automation. Nah, kenapa ada dan automationnya? Karena teman-teman, ya, mulai bulan Agustus saat ini, ya, mulai bulan Agustus 1 Agustus tadi, ya, Instagram membuka fitur automation. Artinya kita bisa melakukan chatbot, ya, melakukan chatbot di Instagram. Nah, ini kita akan diskusikan minggu depan, ya, bersama narasumber kita Bro Nico Julius, ya. Beliau adalah digital marketing expert dan founder dari socialmediamarketer.id. Oke, jangan pastikan untuk minggu depan hadir lagi dengan menggunakan link yang sama yang teman-teman gunakan pada minggu ini. Oke, jadi nggak perlu dipanggil-panggil lagi tuh, ya. Pokoknya setiap Kamis 19.30 gunakan link yang sama, klik, langsung join dalam acara ILC seperti itu. Oke. Nah, oke, demikian teman-teman. Kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan, ya. Dan thank you sudah hadir dan meramaikan acara kita pada malam hari ini, ya. Room akan saya close all dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Thank you all. Thank you.